Bab 108. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Yongwo sedang terburu-buru. Dia ingin bertemu dengan alumni lebih cepat sekarang, karena dia tidak lagi berhutang. Lihat 23. Aku sukses. Kamu tidak dapat mengabaikan atau menyalahgunakanku lagi. Itulah yang ingin dia katakan. Dia ingin membalas dendam, atas bagaimana mereka menertawakan dan mengabaikannya selama bertahun-tahun. Buang. 23 melaju di jalan, nyaris tidak mematuhi batas kecepatan. Dengan kecepatan ini, dia bisa mencapai tempat berkumpul dalam waktu 10 menit. Yongwo merasa seperti itu terlalu lama, untuk menunjukkan kepada semua orang penampilannya yang berubah. Tapi, mengapa tempat pertemuan di pinggiran kota itu tidak dapat dicapai dengan transportasi umum, sehingga sulit bagi siapapun tanpa mobil? Apakah mereka membidikku? Akan sangat sulit bagi Yongwo untuk pergi ke tempat reuni hari ini, jika dia belum melunasi hutang atau membeli mobil. Dia tidak punya teman untuk meminjam mobil, juga tidak bisa menggunakan transportasi umum. Karena itu, dia harus naik taksi. Bukankah terlalu berlebihan, untuk memutuskan tempat pertemuan seperti ini? Yongwo yakin jika dia adalah korban yang mereka tuju, karena mereka menertawakannya begitu lama. Ketika dia fokus pada mengemudi, dia memperhatikan sesuatu dan melambat. Di depannya, seorang wanita membuka kap mobilnya, dan mengirimkan sinyal untuk bantuan. Yongwo yang biasa tidak akan membantu siapapun, jika tidak mendapat manfaat apapun. Tapi sekarang, pengecualian. Dia penasaran, karena wanita yang meminta bantuan itu adalah kecantikan yang jelas, bahkan dari jauh. Lihatlah gaya dan rasio itu. Itu bukan lelucon. Wanita itu mengenakan jeans, t-shirt putih, dan jaket hitam di atasnya. Itu adalah pakaian tanpa eksposur. Dia juga mengenakan kacamata hitam besar, jadi sulit untuk memahami penampilannya dari jauh. Tapi Yongwo yakin, jika dia adalah wanita cantik dengan proporsi sempurna dan kulit putih. Yongwo ingin memeriksa seberapa cantiknya dia dari dekat. Naluri ini tidak bisa ditekan. Aku menjadi negatif terhadap wanita karena Ah Yong. Tapi, sebagai manusia, aku tidak bisa mengabaikan seorang wanita yang bermasalah di tengah jalan. Yongwo memarkir mobilnya di sebelah wanita yang meminta bantuan. Kemudian, dia terkejut. Dia tidak memperhatikan karena wanita itu. Tapi, mobil wanita itu adalah model S dari perusahaan C, yang 4 kali lebih mahal daripada mobil Yongwo. Model yang dirilis oleh perusahaan C untuk peringatan 120 tahun mereka, sangat berbeda dari seri 13. Karena, menargetkan konglomerat. Seorang wanita muda dengan mobil seperti ini. Apakah dia generasi kedua pewaris konglomerat, seperti dalam drama? Yongwo berdeham dan melepaskan ketegangannya. Kemudian, dia keluar dari mobil dan bertanya kepada wanita itu. Dapatkah aku membantumu? Wanita itu sudah menghubungi perusahaan asuransinya. Itu bukan mobil biasa, jadi dia jelas akan peduli. Yongwo ingin pergi, tapi wanita itu meminta bantuan, jadi dia tidak bisa meninggalkannya. Kemudian, wanita itu melepaskan kacamata hitamnya. Aku harap, kamu akan membawaku bersamamu. Heok. Yongwo terkejut, ketika dia melihat wajah wanita itu. Dia sangat kagum, sehingga dia berpikir jantungnya akan berhenti. Ye Yura. Peringkat Satisfy yang terkenal di dunia. Karena sering terpapar di media, ada beberapa orang yang bermain Satisfy, yang tidak tahu nama dan wajah para ranker. Mereka tidak tahu nama Presiden AS, tapi mereka tahu nama-nama ranker Satisfy. Itu adalah lelucon terkenal di kalangan para player. Di antara mereka, Yura istimewa. Dia adalah satu-satunya wanita di 10 besar top ranker. Dia dianggap sebagai harapan terakhir bagi orang Korea, yang telah menjadi kekuatan dari gamer Korea, hingga setengah abad yang lalu. Dia juga dianggap sebagai salah satu keindahan terbaik di timur dan barat. Dia mendominasi tidak hanya CF domestik, tapi internasional. Dan menduduki peringkat ketiga dalam daftar 100 orang paling berpengaruh di dunia. Kenapa dia menemukan wanita seperti itu di sini? Yongwo sangat bingung. Apakah ini masuk akal? Tidak peduli seberapa kecil Korea Selatan, bagaimana kebetulan seperti ini bisa terjadi. Bahkan, Yongwo memiliki hubungan dengan Yura. Tidak, itu lebih dari hubungan yang buruk. Setelah menjadi Pakmas Descendants, dia memiliki konflik dengan Yura selama kues Doran. Dia gagal dalam kues karena campur tangan Yura. Dan dia menulis komentar buruk tentangnya di internet, untuk menyelesaikan dendamnya. Mungkin. Yongwo menganggap yang terburuk. Dia menugaskan tim cyber untuk melacakku dan membalas dendam. Itu mungkin, jika mempertimbangkan kekayaan dan otoritas Yura. Tidak, itu tidak mungkin. Ini bukan manhwa, ini hanya kebetulan. Yura tersenyum, sementara Yongwo berusaha untuk tenang. Senang bertemu denganmu, Grit. Hook. Dia tahu identitasnya. Itu benar-benar bukan kebetulan, jika dia muncul di hadapan Yongwo. Balas dendam. Dia datang untuk membalas dendam. Kebingungan dan kecemasan Yongwo mencapai puncaknya. Dia sudah mengalami kekejaman Blood Witch Yura. Dia tidak tahu apa yang diharapkan. Haruskah aku pergi? Yongwo bergetar sementara Yura naik ke kursi penumpang tanpa izin. Kamu bisa mengantarku sampai ke tempat tujuan. Tolong biarkan aku mengendarai mobilmu.
Aku punya sesuatu untuk dikatakan. Iya. Yongwo tidak bisa menolak. Kenapa Shin Yongwo sangat terlambat? Selama sekolah menengah, Lee Junho telah mengutuk dan menyerang teman-teman sekelasnya. Dia adalah orang yang mengerikan. Tidak ada satu orang pun yang tidak perlu membayar uang kepada Lee Junho. Sulit bagi para senior dan guru untuk melawannya. Dia juga menggunakan kekerasan terhadap beberapa temannya, Sim Kiwan dan Choi Chansung. Garis kekerasannya tidak membaik, setelah lulus dari sekolah menengah dan pergi ke tentara dan universitas. Sebelum dia menyadarinya, dia berusia 27 tahun dan masih tidak bisa beradaptasi dengan masyarakat. Dan dia terus-menerus berganti pekerjaan. Lee Junho bekerja di warnet, toserba, pom bensin, dan sebagainya. Hingga suatu hari, dia tiba-tiba sadar. Aku bukan apa-apa. Ketika dia masih mahasiswa, semuanya baik-baik saja, ketika dia bertarung. Terlepas dari jenis gender mereka, semua orang ada di bawah kakinya. Dia bisa melakukan apa yang ia inginkan. Tapi situasinya berbeda, ketika dia memasuki masyarakat. Mereka yang belajar keras selama sekolah menengah, bisa mendapatkan pekerjaan yang cocok. Tapi, tidak ada perusahaan yang mau menerima Lee Junho, yang tidak tahu apa-apa selain berkelahi. Setiap kali dia berkelahi, dia diseret ke kantor polisi dan dipaksa untuk membayar denda. Ternyata, dia juga bukan yang terbaik dalam pertempuran. Dia pergi ke gym untuk belajar seni bela diri, tapi ada banyak orang yang hadir. Lee Junho mulai menjadi cemas. Dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan atau melakukan sesuatu dengan baik. Jadi, apakah dia bisa menikahi siapapun? Konten iklan. Dia bahkan tidak bisa khawatir tentang dana pernikahannya. Karena dia mungkin mati kelaparan dalam beberapa tahun. Jika dia berhasil bertahan hidup, dia akan berjuang untuk mengatasi kehidupan yang lama dan kesepian. Lee Junho terus minum, sambil membayangkan situasi terburuk. Dia tidak bisa tidur tanpa alkohol. Lalu, 2 tahun lalu, dia mampu melepaskan semua kekhawatirannya, begitu dia bertemu Shin Yongwo di reuni. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia melihat seseorang di bawahnya. Setidaknya, Lee Junho tidak berhutang. Tapi, Shin Yongwo memiliki hutang besar dan terobsesi dengan game. Junho bisa merasa yakin, ketika melihat Yongwo. Bukankah aku setidaknya lebih baik darinya? Itu benar-benar seperti sihir. Sejak dia bertemu Yongwo, Junho bisa tertidur tanpa minum. Tidak peduli seberapa buruk hidupnya, dia bisa menanggungnya dengan pemikiran, jika Yongwo mengalami hal yang lebih buruk. Dan sekarang, Junho menjalani kehidupan yang hampir sama dengan 2 tahun lalu. Dia masih berkeliaran di sekitar pekerjaan part-time. Dia sudah berusia 20-an. Segera dia akan berusia 30 tahun. Alih-alih menabung, dia masih tidak dapat menemukan pekerjaan yang layak. Dia tidak bisa menahan kutukan atau menyerang pelanggan, ketika bekerja di toserba ada atau di warnet. Kemudian, dia harus membayar ganti rugi. Kebanggaannya terluka parah, ketika bekerja di sebuah pom bensin. Dia tertutup minyak, tidak seperti rekan-rekannya. Selain itu, dia jengkel setiap kali melihat pria atau wanita muda di mobil asing. Persalinan lebih buruk. Orang yang melakukan pekerjaan buruh, adalah pecundang setengah baya yang tidak mengharapkan banyak dari kehidupan mereka. Karena itu, Junho berusaha mengubah situasi. Namun, dia sadar jika itu sulit. Jadi, dia terjebak dalam kecemasan dan mulai mengandalkan alkohol lagi. Dia membutuhkan penawar. Dia harus bertemu Yongwo. Dia akan bisa menertawakan Yongwo dengan teman-teman sekelasnya di SMA, dan melupakan kekhawatirannya. Alumni lain berada di posisi yang sama. Junho mungkin berada dalam situasi terburuk, tapi mereka semua tidak nyaman dengan masa depan mereka. Mereka ingin bertemu Yongwo. Lokasi reuni dari kelas kelulusan ke-45 SMA Heroes. Lee Junho, sekretaris dari asosiasi alumni, merasa gugup. Ketika Yongwo tidak muncul tepat waktu. Hei, Kim Ah-yong, apakah kamu yakin, Yongwo akan datang? Ah-yong mengejeknya. Aku tidak yakin. Aku tidak tahu, apakah dia bisa datang, karena kamu yang memutuskan tempat pertemuan ini. Itu adalah restoran taman di luar kota. Seseorang yang tidak punya mobil sendiri, harus naik taksi untuk sampai ke sini. Itu diragukan, apakah Yongwo yang dililit utang bisa membayar biaya taksi. Lee Junho yang dengan sengaja memilih tempat pertemuan ini, mulai merasa sangat menyesal. Pria yang menyedihkan itu, dia bahkan tidak mampu membayar taksi. Pada saat itu, wow, lihat ke sana. Para alumni mulai membuat keributan, ketika mereka melihat keluar jendela. Lee Junho dan Kim Ah-yong juga melihat keluar jendela. Mereka menyaksikan kendaraan hitam memasuki tempat parkir. Seri 13. Mobil edisi terbatas senilai 800 juta won. Lee Junho telah melihat banyak mobil asing saat bekerja di pom bensin. Tapi, dia tidak pernah melihat mobil setinggi ini. Kotoran, ada bajingan seperti ini, kemanapun aku pergi. Petik 1. Lee Junho menggelengkan kepalanya pada pemikiran, jika seri 13 akan menjadi mobil konglomerat generasi kedua. Sementara Kim Ah-yong memiliki hati di matanya. Hidupku akan ditentukan, jika aku bisa menikah dengan pria dengan mobil seperti itu. Kapan aku bisa berkencan dengan pria seperti itu? Kemudian mobil berhenti di satu sisi tempat parkir.
Semua orang terkejut. Orang yang turun dari kursi pengemudi adalah Shin Yongwo. Apa? Lee Junho berdiri dan berteriak. Bagaimana Shin Yongwo, pecundang yang terbelit hutang, datang dengan mobil mewah? Tidak mungkin. Jelas dia mencurinya. Lee Junho dan semua alumni berpikir begitu. Tapi, Ah Yong berpikir berbeda. Dia melunasi hutangnya dan mendapat pekerjaan. Itu tidak bohong. Tapi, seberapa bagus pekerjaannya, sehingga dia mampu membeli mobil seperti itu. Otak Ah Yong berputar cepat. Bagaimanapun, itu bagus. Yongwo menyukaiku. Dia tidak memiliki pengalaman kencan. Jadi, akan mudah untuk menangkapnya, maka hidupku akan ditetapkan. Oke, aku akan menjadikannya sebagai budak lakiku. Pada saat itu, seorang wanita turun dari kursi penumpang. Ah Yong menjadi putus asa, saat dia melihat kecantikan wanita itu. Di sisi lain, Junho dan alumni lainnya harus memuntahkan air mereka. Puff. Apa ini? Mengapa mereka begitu terkejut? Itu karena, identitas wanita di kursi penumpang. Dia adalah Yura, kecantikannya bisa dikenali, bahkan di kejauhan. Ada lingkaran cahaya di sekelilingnya. Itu adalah ungkapan yang cocok untuk menggambarkan kecantikannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak ada yang bisa memahami situasi ini. Karena semua orang bingung, Yura mencondongkan tubuh dan mencium Yongwo. Setelah beberapa saat, sebuah limusin besar muncul dan membawa Yura pergi. Adegan ini. Di mata orang lain, sepertinya Yura meninggalkan mobil, setelah menikmati kencan dengan Yongwo. Imajinasi teman alumni Yongwo menjadi liar. Apakah Yongwo berhasil merayu Yura? Apakah Yura melunasi hutangnya dan membeli mobil itu untuknya? Bagaimana dia bisa berhubungan dengan seorang wanita seperti Yura? Dunia tempat mereka hidup benar-benar berbeda. Jadi, tidak ada tempat di mana mereka bisa bertemu. Tidak, mungkin. Apakah Yongwo sebenarnya tuan muda kaya? Apakah Yongwo hanya berpura-pura menjadi siswa SMA dan universitas yang normal dengan hutang? Petik 1. Mungkin, Yongwo bisa menjalin hubungan dengan Yura karena Satisfy. Ya, waktu yang dihabiskan Yongwo bermain Satisfy, tidak sia-sia. Dia bertemu Yura di Satisfy, hubungan mereka berkembang menjadi kekasih, dan ini pindah ke kenyataan. Petik 1. Terkutuk. Jika aku tanpa syarat bermain Satisfy alih-alih bekerja, bisakah aku menjadi seperti Yongwo? Petik 1. Yongwo akhirnya memasuki restoran. Yongwo sudah tahu, jika alumni di restoran ini telah menyaksikan pemandangan di luar. Jadi, dia melambaikan tangan dengan santai. Apakah kalian baik-baik saja? Petik 2. Ini Yongwo. Dia terlihat dan bertindak sangat berbeda dari sebelumnya. Tidak ada yang bisa berbicara dengan Yongwo, yang duduk di samping. Mereka hanya menatapnya. Kemudian Yongwo, memegang secangkir anggur di tangannya, mengulurkan secangkir lagi ke Lee Junho. Sudah lama bukan, minumlah. Petik 2. Ya. Lee Junho tercengang. Shin Yongwo telah menyusut kembali darinya sejak masa sekolah mereka. Sekarang, dia meminta mereka untuk minum bersama. Aku tidak ingin melihatnya untuk ini. Kemarahan mendidih di dalam hati Junho. Yongwo mengosongkan gelasnya dan berkata kepada Junho. Ayo, minum. Tapi, apa yang kamu lakukan hari ini? Kamu masih belum memperbaiki kebiasaan menggigit kuku. Kamu semakin tua, jadi kamu harus menghentikannya. Benarkan? Lee Junho membentak dan bangkit dari tempat duduknya. Kemudian, dia meraih Yongwo dan menggeram. Kamu keparat. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tapi, jangan berpura-pura menjadi elit. Aku akan membunuhmu. Di masa lalu, Yongwo akan marah dan takut. Tapi sekarang, dia berbeda. Dia seorang pria, khususnya, untuk pria dewasa, kemampuan menjadi kekuatan dan kepercayaan diri. Mereka yang memiliki kemampuan, tidak akan mundur dengan mudah dalam situasi apapun. Kenapa kamu begitu marah? Lihat kembali semua kata dan tindakan yang telah kamu lakukan terhadapku. Apakah kamu tahu betapa marahnya diriku? Petik 2 tanda seru petik 2. Pada saat itu, Junho secara refleks menyusut dari sorot mata Yongwo. Itu karena, penampilan seorang pria melintas di benaknya. Psikopat di helm tengkorak yang memukulinya di kesan Kenyan. Pandangan di mata Yongwo seperti psikopat, yang baru-baru ini menghancurkan Giant Guild di Winston. Apakah ini mungkin? Bajingan itu adalah dia. Junho memperhatikan identitas Yongwo dan mundur. Junho, orang gila yang tidak bisa dikendalikan, mundur seperti anjing. Sulit dipercaya. Bagi para alumni, Yongwo merasa seperti orang yang berbeda dari sebelumnya. Kemudian, Yongwo mulai tertawa. Anggur ini rasanya enak. Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian tidak minum? Yongwo telah mengalami banyak kesulitan selama bertahun-tahun. Kenangan ditindas oleh alumni adalah trauma terbesarnya. Tapi pada hari ini, dia mampu mengatasi trauma itu dengan sempurna. Itu menghasilkan Yongwo yang lebih stabil dan matang secara psikologis. Pertumbuhan ini pasti akan sangat membantu baginya, ketika bermain Satisfy di masa depan. Apakah ini membantunya? Beberapa saat yang lalu, Yura turun dari mobil dan mempersempit jarak ke Yongwo untuk menyingkirkan sepotong debu di rambutnya. Sudut dari restoran membuatnya tampak seperti kissing. Yura tersenyum, ketika dia mengingat bantuan yang ia terima dari Shin Yongwo di kuil Yatan, di masa lalu.
Hutangku telah dibayar. Yura telah mencapai berbagai prestasi, dengan kekuatannya sendiri. Dia ingin menyingkirkan ingatan yang lemah, tentang menerima bantuan dari orang lain. Jadi, dia terus memperhatikan Grid. Dan setelah penyelidikan baru-baru ini, dia memutuskan, jika dia bisa melunasi hutang dalam bentuk ini.